topik awal melihat anak cahaya itu ada seperti unsur-unsur cahaya, ciri-ciri cahaya kayak misal cahaya menembus benda bening, cahaya merawat lurus, dan cahaya bisa dipantulkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang misteri bayangan. Jadi kalau misalnya kemarin kita udah belajar segala jenis kayak unsur-unsur, pengertian dan lain-lain, dan pada hari ini kita akan mengerucutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang misteri bayangan. Jadi nanti sesuai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui video simulasi cahaya, kalian mampu mengevaluasi arah bayangan berdasarkan arah datangnya cahaya pada dan memberikan alasan ilmiah yang tepat. Dan yang kedua yaitu setelah melakukan dua jenis eksperimen, kalian dapat menilai kebenaran pola perubahan bayangan dengan tepat. Nah, sebelum kita membahas tentang pola bayangan dan lain-lain, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih cahaya itu. Jadi cahaya adalah energi yang membuat kita bisa melihat benda di sekitar. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat apapun baik siang maupun malam. Cahaya bergerak sangat cepat dan bisa melalui berbagai tempat, bisa udara, air atau ruang kosong. Jadi kalau misalnya kalian nyalain lampu dan terang itu namanya cahaya. Kita di pagi hari seperti itu berarti ada cahaya. Oke, selanjutnya jadi sumber-sumber cahaya yang pertama ada dari matahari, yang kedua ada dari bulan, bintang, terus ada dari bayangan terbentuk karena cahaya tidak bisa melewati benda yang menghalanginya. Jadi misalnya, kalau sampel ketika ibu kayak gini kan cahayanya tidak menembus tangan ibu ya. Itu akan ada bayangan. Itulah yang disebut bayangan. Oh gitu. Nah, kita akan lihat simulasi cahaya ya. Iya Ibu. Oke, bisa diperhatikan ya anak-anak. Nah Ibu. The shadows can shine as the sun moves across the sky. Sunlight lights up every inch. When this happens, look at the clock. Kalian bisa lihat ketika jamnya berubah, ininya bayangannya dari sini sekarang berubah. There is a shadow on the ground. Betul Bu. Nah, ketika ini putar lagi jamnya, bayangannya berubah lagi jam 12. Nah, ini putar lagi ya. Go down. The shadow stretches out. Look at the shadow. Nah, kita bisa. Kalian mau apa? Kalian mau sepeda? Oke, sepeda. Kita bisa pakai sepeda. Nah, ini bisa kita gerakan kalau misalnya jamnya mau jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Oke, jam 3 sore. Nah, ini jam 3 sore, jam 3. Jadi bayangannya ketika jam 3 mataharinya kan ada di sebelah sini. Bayangannya akan mengikuti dari kiri ya, dari kiri. Begitu pun kalau misalnya ini diputar kayak jam 7, jam 8, jam 9 seperti itu ya anak-anak. Apa kalian sudah memahami? Oke. Nah, dari kesimpulan dari video itu ada yang mau menyampaikan? Oke, Mbak Dian bisa disampaikan? Dari video simulasi cahaya itu kita bisa belajar bahwa bayangan mundur karena cahaya tidak bisa menembus benda dan arah bayangan itu selalu berada berlawanan dengan arah datangnya cahaya. Jika cahaya datang dari kanan, maka bayangan itu muncul dari kiri. Jika cahaya datang dari kiri, bayangan muncul di kanan. Jika cahaya datang dari atas, maka bayangan menjadi pendek dan berada di dekat dengan benda. Jika cahaya datang dari samping atau lebih rendah, maka bayangan menjadi lebih panjang. Terima kasih Mbak Dian karena sudah menyampaikan kesimpulan dari video tersebut. Jadi hal ini itu terjadi karena cahaya itu bergerak lurus dan ketika cahaya terhalang oleh benda, bagian tidak terkena cahaya itu akan membentuk bayangan. Misal tangan ini kan tidak sepenuhnya cahaya bisa menembus. Nah, itu akan terjadi sebuah bayangan. Seperti itu ya.
dan dari bawah. Nah, setelah kalian mengerjakan hal tersebut, kalian bisa simpulkan isi dari tadi kan sudah dimasukkan ke tabel. Kalian simpulkan hasil analisis kelompok kalian, kayak apa yang terjadi, lalu kesimpulan secara umumnya seperti apa. Apakah sudah bisa dipahami? Nah, untuk KPD ini kita akan kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya yang pertama dari Bapak Imaya sampai Mbak Najla kelompok 1, dari Mbak Andini sampai Mas Tiar kelompok 2, dan dari Mbak Beke sampai Mbak Amel kelompok 3. Untuk pengerjaan KPD yang pertama adalah kalian mempraktekkan dalam waktu 10 menit, lalu nanti kalian mengisi tabel percobaan dalam waktu 15 menit, lalu menyimpulkan dalam waktu 15 menit. Apakah sudah dipaham? Oke, bagi ya. Saya ke ini bisa diambil. Ini diambil ya. Ini KPD-nya. Ini ya. Ini untuk kelompok 2. Oke, kalian bisa kerjakan ya. Bisa kerjakannya. Apa yang diperlukan? Oke, apa sudah? Topiknya apa sudah? Cantiknya belum dibagi ya? Ini bukan sudah ada. Oh sudah. Oke, berarti kamu ini usaha nanti ada satu yang memegang lagi. Tapi ada lagi. Nanti temennya pakai dia 30 cm seperti apa? 20 cm gitu. Dan kalau bayangan kan bayangan ini. Jadi bayangan kalian bisa di sini. Oke, kalau ini sudah ya. Oke, kalian bisa kerjakan topiknya sebentar lagi ya. Ini seperti ini kok. Ya. Masih 30 gitu ya. Apa sudah? Anak-anak. Sudah? Sudah? Dulu ya, dirapikan kelompok. Siapa yang mau maju kelompok berapa? Kalau satunya sudah tidak sabar ya. Oke, langsung kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi percobaan kami, yaitu mengenai bayangan. Yang pertama, tabel percobaan 1 bisa dijelaskan apa yang terjadi? Nah, ini ketika 30 cm ukuran bayangannya. Kalau ini yang begini teman-teman, kalau bayangannya ternyata juga dipraktikkan. Nah, ini ketika semakin mendekat ternyata semakin menjauh ternyata semakin besar. Tapi ketika semakin mendekat kecil itu teman-teman. Nah, untuk arahnya, kalau misalnya dari atas bayangannya ke bawah. Kalau dari samping itu bayangannya ke sampingnya berlawanan. lalu dari bawah. Kalau dari bawah bayangannya ke atas. Oke, good job. Selanjutnya bisa dijabarkan hasil analisisnya. Hasil analisisnya itu yang pertama itu arah cahaya berlawanan dengan arah bayangan, misal dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Nah, yang kedua itu jarak cahaya mempengaruhi panjang bayangannya. Kalau cahayanya dekat, seperti yang sudah disampaikan Pak Imaya, bayangan itu akan panjang. Kalau cahaya jauh, maka bayangan akan pendek. Nah, yang ketiga itu pola hasil percobaan sama dengan teori dan simulasinya, Bu, yang tadi kita sudah. Jadi kesimpulannya arah cahaya menentukan arah bayangan. Nah, jarak cahaya itu menentukan besar dan panjang bayangan. Semakin dekat sumber cahaya maka bayangan semakin panjang. Oke, apa kalian sudah mulainya? Apa kalian sudah semua? Siapa nomor 1? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, nanti ya dimulai nanti aja. Jadi betul seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, tadi ketika kita melakukan percobaan adalah melakukan percobaan sesuai dengan jarak dan lain-lain, itu berkaitan dengan pembelajaran matematika. Jadi kalian mengandalkan kemampuan kalian dalam mengenal jarak, gitu, kesatuan jarak dan kayak arah, kan itu kan pembelajaran matematika. Seperti itu. Ukuran, itu bagian. Jadi kesimpulan dari LKPD yang sudah kita kerjakan adalah arah cahaya menentukan arah bayangan, yaitu cahaya dari kanan, bayangan ke kiri. Tadi sudah dijelaskan Mbak Bella. Jadi ketika cahaya dari kanan, bayangan ke kiri, dari kiri bayangan ke kanan, dari atas ke bawah, dan cahaya dari sarang kanan akan ke kiri bawah. Arah cahaya sama dengan kebalikan arah dari bayangan. Untuk penguatan selanjutnya yaitu jarak cahaya menentukan panjang bayangan. Kayak cahaya dekat, bayangannya panjang dan besar. Cahaya menjauh, bayangannya pendek dan kecil. Tadi kalian sudah praktek nih. Nah, kalau misalnya dalam matahari itu kayak siang hari, matahari itu sangat jauh, jadi bayangannya pendek. Kayak misal kayak kalau kita berjalan kan, kalau di siang hari kan bayangannya ke bawah gitu kan pendek. Nah, mengapa sih Bu bayangan itu berubah? Jadi bayangan berubah karena cahaya berubah arah. Kayak misalnya dari arah kanan ke kiri itu berubah. Terus jaraknya juga berubah, sudut cahaya juga berubah, dan kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari matahari juga berubah karena berotasi. Makanya bayangan tidak selalu sama. Jadi kayak tadi kan sudah dijelaskan ya, dari kaki bayangan kecil seperti itu ya. Nah, jika sumber cahaya semakin, jadi
ini pertanyaan yang bagus, Bang Nurul bisa meminjam ini ya. Nah, jadi pertanyaan Bang ini, apakah seluruh benda di seluruh muka bumi ini memiliki bayangan? Jawabannya tidak ya Mbak ini. Ibu kasih contoh ini kan benih. Ketika kena cahaya, tidak ada bayangannya. Kenapa demikian? Karena cahaya itu menembus benda bening. Ayo kemarin kita udah belajar tentang cahaya dan sifatnya. Jadi cahaya ketika menembus benda bening itu tidak terdapat bayangan. Kalian bisa lihat kan itu di dalam sebelah mana? Tidak ada bayangannya. Jadi tidak semua benda itu ada bayangannya. Ada lagi kalau misal ketika kita kena cahaya tapi tidak ada barang untuk merefleksikan bayangan, itu tidak bisa ada bayangannya. Seperti itu Mbak Nini. Terima kasih Mbak Nini sudah bertanya. Nah selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Tadi kan anak sudah belajar KPD, sudah mengerjakan KPD, sudah belajar dan mendengarkan dan menonton video evaluasi. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Jadi soalnya berbentuk kuis. Jadi soalnya berbentuk kuis dari Wordful. Jadi ibu akan bagi lembar jawabnya. Jadi kalian bisa kerjakan di lembar jawab, nggak boleh menyontek ya. Baik Ibu. Oke. Bisa nggak? Nggak ada mudah nggak? Soalnya berapa Bu? Soalnya untuk pilihan ganda 10 dan ukuran 5 ya. Ibu. Soalnya gampang kok. Baik Ibu. Oke, bisa dikerjakan? Sudah. Oke, 1, 2, 3 bisa jawab. Ibu jangan ya. Nah, sudah ya. Soal ukurannya. Sudah. Sudah? Jawabnya itu coba 100-an dulu pasti ya. Nah, karena untuk hasil dari soal evaluasi kalian akan ibu bagikan minggu depan ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Nah, kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini. Apa hal baru yang kalian pelajari pada hari ini? Bayangan tentang bayangan beda. Tidak semua benda itu memiliki bayangan. Ya, betul Mbak Fahim. Ada bayangan kalau misalnya dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari samping itu bisa beda. Tapi kalau pokoknya intinya tadi juga kalau benda itu semakin dekat dengan sumber cahaya itu semakin besar bayangannya. Kalau semakin jauh itu pendek. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu karena sudah berarti Bapak Ibu mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, apa kalian senang belajar pada hari ini? Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bayangan terbentuk karena cahaya merambat lurus dan terhalang oleh benda. Arah cahaya menentukan arah bayangan, sedangkan jarak cahaya menentukan panjang bayangan. Dari simulasi dan percobaan terbukti bahwa bayangan selalu bergerak ke arah yang berlawanan dengan cahaya dan ukurannya berubah sesuai jaraknya. Dengan begitu pola perubahan bayangan dapat diprediksi dengan tepat dan sesuai dengan konsep cahaya. Nah, sebelum kalian pulang, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Dan tugasnya itu mencari bayangan di rumah bersama orang tua. Jadi kalian